Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nur Aisyah dengan NIM 102200021 dari kelas Legal A. Di sini saya akan menyampaikan review artikel saya yang berjudul Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi. 1. Baca dan pahami artikel secara keseluruhan. Pertama, membahas tentang perkembangan finansial teknologi di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun perkembangan vintage telah melahirkan tantangan yang tersendiri, namun perkembangan vintage telah mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Kedua, secara umum, kehadiran vintage yang merupakan kelanjutan dari perkembangan teknologi informasi telah terdapat pengaturan di bidang informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Menindaklanjuti kebutuhan regulasi pada sektor transaksi keuangan, beberapa peraturan baik yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Sentral telah berupaya untuk mengakomodasi tantangan perkembangan vintage. Ketiga, penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem pengaturan sektor vintage yang bersifat komprehensif. Pengaturan komprehensif mengenai vintage adalah sebuah sistem pengaturan khusus mengenai vintage yang tidak hanya mampu mengikuti dan memprediksi perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum. 2. Tentukan relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Pertama, vintage telah mengubah sektor jasa keuangan. Perubahan ini diantaranya terjadi pada bidang pembayaran eceran dan grosir, infrastruktur, pasar keuangan, manajemen investasi, asuransi, penyedia kredit, serta peningkatan modal. Kedua, kemunculan perkembangan vintage telah melahirkan wadah investasi baru dengan nilai yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketiga, vintage khususnya P2PL juga mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Berdasarkan data OJK hingga bulan Mei tahun 2021, terdapat 108 perusahaan penyelenggara vintage lending konvensional dan 9 perusahaan vintage lending syariah yang terdaftar. Keempat, di Indonesia, implementasi vintage sebagai solusi terdapat permasalahan akses layanan keuangan juga disadari oleh OJK. Menurut OJK, masyarakat Indonesia membutuhkan penyedia jasa keuangan alternatif yang lebih fleksibel, transparan, dan dapat mencakup populasi yang luas daripada layanan keuangan tradisional. 3. Evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian, pastikan bahwa mereka memenuhi standar ilmiah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terperinci tentang perkembangan finansial teknologi di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. 4. Bandingkan hasil dari penelitian ini dengan hasil penelitian lain dalam bidang yang sama. Pertama, artikel Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi oleh Indah Rahadian membahas bahwa meskipun perkembangan vintage telah melahirkan tantangan baru tersendiri, namun perkembangan vintage telah mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Secara umum, kehadiran vintage yang merupakan kelanjutan dari perkembangan teknologi informasi telah terdapat pengaturan di bidang informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Menindaklanjuti kebutuhan regulasi pada sektor transaksi keuangan, beberapa peraturan baik yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Sentral telah berupaya untuk mengakomodasi tantangan perkembangan vintage. Penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem pengaturan sektor vintage secara komprehensif. Kedua, artikel perlindungan hukum terhadap keamanan dalam data konsumen finansial teknologi di Indonesia oleh Cornelius Benuf, Siti Mahmudah, Eri Agus Priyono membahas hubungan para pihak dalam bisnis vintage terjadi karena adanya perjanjian elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat dengan media elektronik. Perjanjian elektronik berisi hak dan kewajiban para pihak
dalam bisnis vintage, serta perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Vintage diatur oleh Kominfo RI melalui peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016, oleh OJK melalui POJK nomor 77 tahun 2016, POJK nomor 13 tahun 2018, serta peraturan pelaksanaannya yaitu surat edaran OJK. 5. Evaluasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam artikel dan bandingkan dengan temuan lain dalam bidang tersebut. Artikel tersebut sudah memberikan kesimpulan yang cukup jelas dan relevan terkait perkembangan finansial teknologi di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. Berikut adalah kesimpulan penting yang dapat diambil dari artikel tersebut. Pertama, ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pengguna. Kedua, regulator harus mampu menciptakan sebuah sistem pengaturan komprehensif yang dapat mengikuti sekaligus memprediksi perkembangan vintage. Ketiga, bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan vintage dan desentralisasi sistem keuangan, yaitu penyusunan undang-undang vintage. Keempat, undang-undang vintage seyogyanya disusun dengan menggunakan pendekatan berbasis prinsip. Tujuannya agar undang-undang ini dapat mengikuti sekaligus memprediksi perkembangan vintage dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta menjamin keberlanjutan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, dalam tataran filosofis, penyusunan undang-undang vintage diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 6. Tulis review yang objektif dan memberikan tinjauan yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Kelebihannya, pertama, artikel ini didukung oleh sumber yang kredibel dan diakui seperti peraturan dari Bank Indonesia dan OJK. Kedua, artikel ini membahas regulasi di Indonesia dan membandingkan dengan regulasi di negara lain. Ketiga, artikel ini memberikan banyak contoh konkret dari perkembangan finansial teknologi di berbagai negara. Lebih banyak contoh dapat membantu membuka pemahaman pembaca tentang potensi masalah yang dapat terjadi. Keempat, artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia mengenai perkembangan vintage dan memberikan persepsi yang penting dalam membahas isu yang kompleks ini. Kekurangannya yaitu, pertama, artikel ini tidak memberikan informasi yang lengkap dan mendalam tentang perkembangan finansial teknologi di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. Kedua, pengaturan vintage masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun secara khusus mengatur penyelenggaraan vintage. Ketiga, tidak membahas pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatnya lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pengguna. Keempat, hanya membahas potensi masalah terkait perkembangan vintage dan tidak membahas perlindungan hukum bagi pengguna. 7. Apa rekomendasi pembahasan lanjutan dari artikel tersebut atau saran penelitian lanjutan dari artikel tersebut? Yang pertama, studi komparatif terhadap regulasi perkembangan vintage dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan data dan bisnis vintage di Indonesia. 2. Penelitian tentang penggunaan vintage ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Ketiga, penelitian tentang pengaruh perkembangan vintage terhadap pendapatan ekonomi dan masyarakat Indonesia. Studi ini dapat membantu mengevaluasi dampak positif dan negatif penggunaan vintage terhadap pendapatan perekonomian Indonesia dan memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang isu ini. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.